Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa bersama saya Pendeta Mel Atok dan tim. Dalam live kita malam ini topik yang spesial, yaitu rahasia Israel tidak bisa dikalahkan. Itu sudah ada dalam Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita, apalagi seputaran Israel, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan, bukan sesuatu yang kebetulan. Apatah lagi kita berurusan dengan bangsa yang namanya Israel. Alkitab adalah firman-Nya Allah yang sempurna. Tidak ada satu bagian pun yang diberikan kebetulan. Semua betul-betul diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita diingatkan ayat ini ya. Kalau bisa baca dari ayat 15 supaya kita tahu bahwa yang dibahas di sini adalah kitab suci. Silakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Amin. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terus? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, jadi yang saya persoalkan di bagian awal dari ayat 16 ini, segala tulisan itu diilhamkan Allah. Dan tidak ada satu nubuat pun di dalam Alkitab yang dibicarakan lalu yang bicara atau yang menulis yang bernubuat asal-asalan. Tidak ada. Semua betul-betul dengan dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 silakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, jadi saudara-saudara, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik ya? Oke, ini sangat penting kalau live. Topik-topik apapun, apalagi yang malam ini penting banget. Jadi saya berharap suaranya jelas ya. Saudara, mari kita lanjut. Karena tidak ada orang bicara sembarangan, tapi semua oleh dorongan Roh Kudus. Artinya Allah yang bicara melalui juru bicaranya para nabi. Ya. Peperangan-peperangan yang dialami oleh Israel atau bencana-bencana yang dialami oleh Israel itu tidak kebetulan dan pasti Tuhan pakai nabi-nabinya. Amos pasal 3 ayat 6 dan 7 misalnya dikatakan demikian. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Betul. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi peperangan-peperangan yang dialami Israel, saya yakin itu ada dalam rencana Allah. Ayatnya yang ke-7 mengatakan begini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Garis bawahi kalimat ini. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi dikaitkan dengan Petrus tadi, Amos, semua selaras. Bahwa orang kalau bicara atas nama Tuhan, itu pasti karena dorongan dari Allah sendiri. Allah bisa bicara langsung. Tetapi ayat ini mengatakan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, mari secara spesifik supaya tidak keluar dari tema. Sekarang tentang Israel. Mulai dari Tuhan menjanjikan tanah perjanjian. Bapak Ibu sudah tahu ya. Datanya terlalu banyak. Tuhan janji mulai dari Abraham, saudara-saudara. Ya, lalu turun kepada Ishak,
turun kepada Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua benar-benar janji Allah yang tidak mungkin meleset. Tapi mari kita maju lagi. Kita lihat bahwa Israel akhirnya melawan, tegar tengkuk. Dan konsekuensinya ialah Allah membuat mereka tersebar di berbagai negara. Di Amerika ada orang Yahudi, di Eropa ada orang Yahudi, ya. Di Asia ada orang Yahudi, di Afrika ada orang Yahudi. Bahkan kabarnya di Indonesia, di beberapa suku ada orang Yahudi, beberapa artis berdarah Yahudi. Saudara tahu kenapa bangsa Israel bisa tersebar di semua tempat? Itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh hamba Tuhan, dalam hal ini Musa, saudara-saudara. Dalam Ulangan pasal 28 mulai ayat 63, saudara perhatikan ya. Ulangan pasal 28 mulai ayat 63. Dikatakan demikian. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Ya. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Saudara lihat, kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Maka kita tahu sejarah Israel itu mereka menyebar ke seluruh negeri. Nanti kita bahas sampai mereka pulang kembali ke Palestina. Negara sekarang Israel yang lagi kacau-kacau ini, itu sudah ada semua dalam Alkitab. Jadi saudara jangan sampai lewatkan materi ini. Ya, ayat 64. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Saudara lihat, makanya di semua tempat mereka ada. Kemudian, di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Terus, engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Yeah. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Terus, hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Nah, makanya saudara lihat ya, sejarah ketika Israel ada di negeri orang, aduh, pembantaian terhadap orang Yahudi itu di mana-mana. Zaman Hitler saja itu mungkin 6 jutaan orang Yahudi dibantai. Itu semua sebenarnya sudah ada dalam nubuatan ini. Bahwa mereka akan sengsara. Tetapi saudara, setiap apa yang mereka alami sampai peperangan, penindasan yang mereka alami, Tuhan janji Tuhan akan bawa pulang mereka kembali ke negeri mereka. Makanya kita tahu bahwa di zaman Israel modern ketika ada seruan untuk Israel merdeka, mencari tempat, akhirnya mereka kembalilah ke Israel yang sekarang ini, saudara-saudara. Dan itu pun Tuhan sudah berjanji. Bukan hanya Tuhan bilang bagaimana mereka disebarkan atau menyebar dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Sampai di semua negara ada orang Yahudi. Tapi Allah juga berjanji mereka akan pulang kembali. Dan nanti apa yang akan terjadi setelah mereka pulang kembali, itu sudah ada. Mari kita lihat. Yeremia pasal 16 ayat 15. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Anda lihat, karena mereka nakal, namanya Tuhan itu kan suci, dia kasih tapi dia suci. Tuhan bilang, negeri yang saya sudah kasih kau, saya akan cabut kau dari sana. Dan saya bawa keliling kau dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lain. Tapi kemudian Tuhan janji lagi Israel, nanti saya akan bawa pulang engkau. Saudara catat Yeremia 16 ayat 15 ini.
Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Yang mana? Palestina sekarang ini. Ya, ini makanya ini jadi masalah di sini. Tapi saudara-saudara, ini memang firman Allah, ini rencana Allah. Bandingkan juga tentang kepulangan mereka ini dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 16 dan 17 ya. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa. Betul. Dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu. Ya. Dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Terus 17. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Amin. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Saudara, makanya ini yang kenapa kemudian mereka pulang kembali. Kan itu ada sejarahnya. 1948 itu kan mereka merdeka. Itu karena apa yang dinubuatkan di dalam Yeremia, Yehezkiel tergenapi. Ini benar, Tuhan sudah janji. Kita lihat lagi, Yehezkiel 34 ayat 13. Ya, perhatikan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Itu janji Tuhan. Ya, jadi Tuhan pasti bawa pulang mereka, saudara. Dan memang mereka sudah duduk di sana. Nanti baru kita lihat. Tapi kenapa kacau begitu? Itu juga sudah ada nanti. Lengkap di Alkitab. Makanya saudara yang tidak baca Alkitab rugi besar. Alkitab kita ini ngomong semua. Apalagi tentang Israel. Itu memang sorotan khusus. Ayo kita pindah ke Yehezkiel. Tadi Yehezkiel 34 ayat 13 ya. Yehezkiel 36 ayat 24. Perhatikan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa ya. Dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Saudara lihat, akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Tanah yang mana? Yang Tuhan janji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tanah yang mana? Yang ketika mereka nakal, mereka melawan aturan Allah. Allah bilang, aku cabut engkau, aku bawa kau kemana-mana. Tapi Tuhan bilang, aduh, kalau di negeri lain mereka puji Tuhan kurang mantap. Harus kembali ke tanah itu. Tuhan bawa kembali lagi. Makanya Israel merdeka. Jadi semua bencana kepelikan yang dialami oleh Israel di dalam sepanjang sejarah Israel. Sampai hari ini, mari. Makanya kenapa saya bilang, jangan kutuk Israel. Jangan kutuk Israel. Kita tidak kutuk Palestina, tapi kita juga tolong jangan kutuk Israel. Anda tahu, Anda berurusan dengan siapa? Mari kita lanjut saudara-saudara. Tambah dulu, Yehezkiel 37, mulai ayat 21 sampai 25 lah cukup. Ya perhatikan. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Amin. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Saudara lihat ini. Berapa banyak nubuatan tentang ini. Tidak mungkin tidak terjadi dan sudah terjadi. Makanya mereka sudah ada di negara mereka sekarang. Tuh itu sudah dinubuatkan. Lanjut. 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka. Ya. Di atas gunung-gunung Israel, ya. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Ya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa. Betul. Dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Dulu kan terbagi toh, saudara ingat sejarahnya ya. Zaman Salomo mulai nakal-nakal di dua raja-raja. Satu raja-raja 11 itu Tuhan bilang akan terbelah bagi dua. Terbagilah utara dan selatan. Utara 10 suku ibu kotanya Samaria. Selatan 2 suku ibu kotanya Yerusalem. Tapi Tuhan bilang nanti kalau saya bawa kembali tidak ada 2 kerajaan, satu saja. Makanya di Israel sekarang tidak ada yang namanya utara selatan, tidak ada. Israel raya. Tuhan yang ngomong.
Saudara masih tidak percaya Alkitab ini buku luar biasa. Terlalu luar biasa. 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya. Atau dewa-dewa mereka yang menjijikan. Betul. Atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Dengan mana mereka berbuat dosa. Dan mentahirkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahnya. Terus. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Iya. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub. Iya, itu tanah mereka. Terus. Di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Itu sudah. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi saudara lihat di sini ya. Ya, tentu Yeskiel dengan Raja Daud kan zaman berbeda. Tapi ini ungkapan bahwa dia harus jadi satu kerajaan, satu negara. Ya, tidak cukup data begitu banyak di Yeremia, Yeskiel. Tuhan pakai juga nabi lain lagi. Saudara lihat apa yang Amos bilang dalam Amos 9 ayat 14 dan 15. Dan ingat saudara, ingat yang di Amos ini begini. Kalau Tuhan sudah bawa pulang mereka, tidak akan ada orang yang bisa mencabut mereka. Sekalipun kehadiran mereka ini, Anda dengar, akan membuat pening semua negara-negara di sekeliling mereka. Akan membuat bangsa-bangsa bergabung lawan mereka. Dan itu kita sudah nonton sekarang. Ya. Tapi dengar, tidak mungkin tercabut dan tidak mungkin kalah. Mari kita lihat progres dari nubuatan tentang Israel ini. Mari. Fokus ya, ada minum-minum teh dulu di rumah tuh. Ini kita panas ini malam nih, haleluya. Ya. Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Yes. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Betul. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tidak bisa. Firman Tuhan Allahmu. Tidak ada yang bisa mencabut mereka lagi dari tanah itu. Tidak akan bisa. Jadi saudara, makanya sia-sia. Mau rudal berapa ratus ribu dari Hamas sana. Susah. Makanya orang tidak mengerti firman mungkin asal bunyi. Tapi saya, tadi memang video yang saya buat tanggapi itu bendera. Saya lihat mungkin sudah, Anda mau nonton silakan nonton itu. Tapi memang saya sudah janji bahwa malam ini saya akan buat satu live. Dan kita belajar lebih dalam. Tentang ungkapan-ungkapan dari para pendeta termasuk saya. Jangan kutuk mereka. Di belakang mereka tuh Allah pencipta langit dan bumi. Saudara dengar ini. Ya. Ini khusus buat orang Kristen. Di luar Kristen yang sudah bergabung ya Anda mungkin bisa dapat informasi ini. Dan kalau sudah di sana tidak boleh. Bahkan tidak ada yang bisa mencabut mereka lagi. Tetapi ini yang terjadi yang kita lihat sejak Israel merdeka sampai hari ini. Kan ada peperangan. Peperangan 6 hari. Peperangan Gaza. Peperangan sampai sekarang nih. Mungkin lagi berlangsung rudal-rudal berterbangan ke Israel. Atau Israel sedang terbangkan rudal ke Hamas dan lain sebagainya. Anda dengar. Tidak ada orang yang bisa melawan Israel. Mereka boleh pening. Mereka boleh bergabung lawan dia. Tapi saudara lihat nanti api Tuhan itu ya menjilat ke kiri ke kanan. Mungkin api yang sekarang ya Tuhan pakai rudal-rudal Israel. Saudara mau lihat ayatnya? Mari kita maju lagi. Zakaria pasal 12. Mulai ayat 1 dahulu ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit
dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara lihat di sini ya, ayat 1 dimulai dengan ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Jadi ini saya tidak out of context ya, betul-betul firman Allah yang kita kutip. Tuhan ngomong apa tentang bangsa ini dan bangsa-bangsa di sekeliling Israel setelah mereka dibawa pulang, dan Tuhan bilang kamu tidak akan dicabut lagi dari situ, tidak akan. Sampai Tuhan Yesus kembali, tidak mungkin dicabut dari situ lagi. Tapi bagaimana? Yang kita lihat sekarang, orang sekeliling dia rese sekali. Dulu peperangan semua, 10 negara Arab bergabung. Mau Mesir, mau segala macam itu Yordania, mau Syria, mau semua Irak, segala macam. Anda lihat di sana. Betul bahwa kehadiran mereka bikin pusing itu negara-negara sekeliling mereka. Ayat 2, perhatikan. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Ya. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Saudara garis bawah ya. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Pasu itu tentu apa? Saudara bertanya ya, saya langsung komentari sebelum baca lanjut karena dari terjemahan yang lain dari bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang, aku akan membuat Yerusalem seperti piala berisi anggur, negeri-negeri tetangganya akan meminumnya dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Pening, pusing lihat Israel. Kenapa dia sekecil ini kok kuat sekali? Ya. Dan saya sebagai pribadi yang sudah Tuhan bawa ke Israel, saya bisa rasakan perbedaan itu. Dia tuh sangat menggoda, sangat menarik. Orang Kupang bilang mau baku rampas dia. Itu Israel. Ayat 3, lanjut dulu. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Ya. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Itu dia, itu yang Tuhan bilang. Jangan ganggu dia. Terus. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara lihat toh. Makanya sekarang sudah mulai semua kumpul, kirim tentara lawan Israel. Kebijakan dari pemerintah Indonesia juga sudah dibuat. Itu sudah ada di Alkitab. Tentu kita tidak protes, bilang jangan, orang Alkitab sudah bilang orang akan lawan dia. Tapi nanti saya kasih tahu menang atau tidak, tidak mungkin. Kumpul sudah semua. Silakan pergi, karena itu sudah ada di nubuatan. Jadi kami yang belajar Alkitab, lihat ini di media, tidak kaget. Karena kami tahu semua data tentang mereka itu ada. Saudaraku, bukankah ini membuat Anda kagum kepada Tuhan Allah? Bukan kagum pada Israel, bukan. Kagum kepada Allah yang buat mereka tercerai ke ujung-ujung bumi, Tuhan Allah. Yang bawa kembali mereka, Tuhan Allah. Yang bilang mereka tidak akan dicabut lagi, Tuhan Allah. Yang bilang bangsa-bangsa sekelilingnya akan pusing, Tuhan Allah. Yang bilang nanti seluruh bangsa-bangsa bergabung lawan mereka, Tuhan Allah. Nanti kita lihat lagi, apalagi yang Tuhan Allah ngomong tentang Israel. Saudara, di ayat 3 ini, saya suka terjemahan 85-nya dia bilang begini. Tetapi bila mana hari itu tiba, aku akan membuat Yerusalem seperti batu yang berat. Bangsa manapun yang mencoba mengangkatnya akan mendapat celaka. Semua bangsa di dunia akan bergabung untuk menyerang Yerusalem. Itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Lanjut lagi saudara-saudara, ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-4 maksud saya ya. Silakan Kak. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Iya. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Terus 6. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka.
Pada waktu silakan. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Yeah. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Iya, jadi katanya api akan sambar ke kiri, ke kanan. Saudara masih ragu kah? Nyata. Lanjut dulu sampai ayat 9 karena ini masih isi penuh nubuatan tentang mereka. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Ya. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Ayat 9. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Itu yang saya takutkan. Soalnya dia sudah janji, Tuhan yang janji. Aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Israel atau Yerusalem. Jadi kekasih Tuhan, ini firman Allah ya. Bagaimanapun kita ngomong tidak asal bunyi, ada dasar. Saya sempat nonton tuh ulama-ulama atau rohaniawan atau pejabat di Arab Saudi. Mereka ngomong dan mereka pakai data-data dari kitab suci mereka. Mereka bilang itu sudah jelas Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Musa. Tanah itu milik Bani Israel, jangan ganggu. Gus Dur waktu masih hidup, Gus Dur bilang tidak ada jalan lain. Kita harus bersahabat dengan Israel. Tapi sepertinya setelah Gus Dur pergi, hilang. Ada videonya saya punya. Gus Dur ngomong pakai bahasa Inggris. Tidak ada jalan lain. Dan Gus Dur bilang begini, saya sudah tahu waktu saya ngomong ini akan ada orang-orang garis keras yang benci saya. Tapi ini kebenaran. Gus Dur. Haleluya. Mungkin dia pernah baca ini. Jadi kekasih Tuhan, saya rasa live malam ini perlu kita perhatikan baik-baik. Nah seputaran Zakaria tadi ya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9 itu. Saya baca komentar dari Wycliffe Bible Commentary. Dia mengatakan begini. Aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan pening. Ayat-ayat nubuatan ini membuat kita terpaksa menempatkannya pada sebelum kedatangan kembali Kristus secara kasat mata ke bumi. Pasu adalah simbol yang terkenal untuk murka Allah. Musuh-musuh yang mengepung Yehuda dan Yerusalem akan diberi pukulan. Apabila musuh-musuh Israel melibatkan diri untuk berperang dengannya, mereka sendiri akan luka dan hancur seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seterusnya. Jadi memang Israel ini luar biasa saudara-saudara ya. Dan sekarang kita lihat apakah orang sudah bergabung dari kiri kanan mau menyerang Israel? Pertanyaannya, bisakah mereka mengalahkan Israel? Sesuai tema kita malam ini, tidak bisa. Yeremia 15 ayat 20 dan 21. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Yes. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Garis bawahi, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Engkau di sini Israel. Terus. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ayat 21. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Jadi kekasih-kekasih Allah, bahkan Tuhan berjanji seperti yang saya bilang, bahwa jangankan menyerang, menghina saja itu berat urusannya. Makanya waktu saya lihat itu video yang saya buat tadi, mungkin saudara juga sudah nonton.
Tidak kebetulan itu. Jadi makanya saya sarankan, saudara yang tidak tahu duduk berdiri, ya jangan kutuk Israel. Kalau buat kita sudah jelas ya, untuk Palestina pun kita tidak kutuk. Tidak ada hak kita. Sebab firman Allah dengan jelas bilang soal balas membalas itu urusan Allah. Dan secara spesifik berurusan dengan Israel di dalam Yehezkiel 28 mulai ayat 24 sampai ayat 26. Di dalam data ini jelas bahkan menghina Israel pun Tuhan tidak mau. Tuhan akan menghukum, menjatuhkan hukuman kepada orang yang menghina Israel, saudara-saudara. Perhatikan, silakan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka. Yes. Menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Terus. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Betul. Maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Terus. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Betul. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, bukan saya yang ngomong. Kami cuma copy paste firman Sang Pencipta langit bumi yang telah memilih Israel menjadi milik kepunyaannya. Yang hina pun Tuhan hantam. Dia tidak mungkin tercabut lagi dari tanah itu. Makanya kalau ada demo, hapuskan Israel. Lu pikir ini tulisan di kertas pakai pensil, lalu penghapus kau hapus enak-enak. Jadi kalau Anda bilang mau hapus Israel, aduh, tidak bisa. Anda tabrak Pencipta langit dan bumi. Ya. Dan ada yang mau saya omong buat orang Kristen yang nonton malam ini ya. Saudara kalau sudah lihat fakta-fakta ini, bahkan katakanlah dari Alkitab ya, Tuhan Yesus bilang tentang Israel. Salah satu tanda zaman Yesus mau kembali, itu kalau Israel sudah mulai alami bencana-bencana. Katakanlah nubuatan khusus di dalam Matius 24 mulai ayat 1. Di sini nanti kita lihat ada beberapa penekanan bahwa ini Tuhan sudah mau kembali ini. Saudara kalau ikuti pembagian-pembagian zaman ya. Dari awal zaman, dari Adam, dia sampai di Abraham. Dari Abraham ke Daud. Lalu dari Daud sampai ke masa diam. Antara Maliaki dan Matius itu, silent years. Dari masa diam lalu dia lari kepada zaman Tuhan Yesus. Di mana dia lahir, melayani, disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian dia bangkit. Lalu ada kehancuran Yerusalem. Tahun 70 Masehi. Itu yang ada di Matius 24 dinubuatkan. Lalu kemudian dia maju kepada pengembaraan dari Israel yang tadi menyebar ke sana kemari, ya. Kemudian dia pulang kembali dan terbentuknya negara baru. Berarti waktu yang sisa ini Tuhan sudah mau kembali. Dikit, pendek sekali. Untuk itu membuat kita paham dan berjaga-jaga. Mari kita bandingkan dulu dengan Matius 24. Mulai ayatnya yang pertama. Perhatikan, dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Terus? Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini bicara runtuhnya bait Allah. Nah posisi bait Allah yang runtuh betul-betul tidak ada. Sampai sekarang lokasi itu berdirilah Masjid Al-Aqsa. Yesus sudah ngomong ini akan runtuh semua. Rata.
Saudara lihat apa yang kebetulan? Tidak ada. Semua benar-benar dinubuatkan. Lalu dia lanjut di ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara lihat ya, ini kita lagi bicara apa yang dialami oleh Yerusalem Israel dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Murid-murid mulai tanya nih, katakanlah kepada kami, bila manakah itu atau kapan akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kita percaya Tuhan Yesus kembali. Kalau tidak salah mungkin orang Islam juga percaya kalau Nabi Isa kembali kiamat. Karena dia Imam Mahdi atau apalah begitu, saya kurang mengerti. Tapi kalau di Alkitab kita jelas gitu lah ya. Nah, apa tandanya? Langsung kita lompat ke ayat 15. Ayat 15 dari Matius 24, silakan Kak. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya. Kemudian ayatnya yang ke langsung 32 coba. Para pembaca perhatikan ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Oke. 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sampai di situ. Jadi saudara lihat ini ya. Kalau kita lihat persoalan berkaitan Israel, Tuhan ngomong di Matius 24 ini, satu batu pun tidak akan berdiri di atas batu yang lain. Rata tanah. Itu kapan? Waktu Jenderal Titus datang, itu kisah nyata, sejarah. Satu dunia yang belajar sejarah tahu. Jenderal Titus datang, lalu kasih rata sampai akar-akar. Lalu kemudian berjalannya waktu, dikuasai oleh Islam sempat, lalu bangunlah Masjid Al-Aqsa di situ. Itu lokasi persis Bait Allah itu, sudah habis. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu lihat itu semua, Tuhan Yesus bilang begini, itu sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Itu tahun berapa? 70. Sekarang 2021. Tuhan izinkan kita lihat lagi fenomena ini. Masihkah Anda bermain-main dengan waktu? Jangan. Tuhan pasti kembali, saudara-saudaraku. Waktunya sudah dekat. Apa yang dialami oleh Israel tentu ada pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya, yang pertama, bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak kebetulan. Dalam Roma pasal 15 ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Perhatikan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara-saudara, ini tidak ditulis kebetulan. Orang Kristen harus berpegang teguh kepada kitab suci. Semua tentang Israel tidak ada yang kebetulan. Dan hal yang kedua, bahwa Israel tidak bisa dikalahkan. Itu kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan apa? Perhatikan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa lawan kita. Jadi, kalau Israel tidak bisa dikalahkan, ingat, bukan Israelnya hebat. Bukan. Tuhan yang hebat. Makanya Salomo, salah satu raja Israel yang terkenal itu, dalam Mazmur 127 ayat 1, dia bilang apa? Untuk mengingatkan kita, supaya kalau kita sukses, kita berhasil, kita jangan sombong. Perhatikan ini. Nyanyian ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, betul, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Betul, saudara-saudara. Ya, jadi
Israel bukan Israel hebat, tapi memang janji-janji Tuhan tidak mungkin salah. Ya. Nah, saudara-saudara, memang malam ini saya lebih betul-betul sorotan apa kata Alkitab. Semua sejarah Anda bisa belajar sendiri, klik di internet dapat. Tapi dari data-data Alkitab tadi mengingatkan bahwa Tuhan dibalik Israel, bukan Israel hebat. Ya, yang berikut, siapa yang bikin Israel, Tuhan akan hantam semua. Mengingatkan apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Roma pasal 12 ayat 19 berbunyi demikian. Perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Betul. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi saudara yang sudah mengerti, kita bukan dididik untuk bela Israel kayak kita saja yang mau berperang. Tidak usah. Tidak usah. Orang Palestina juga tidak usah Anda kutuk. Doakan, bilang Tuhan ampuni. Kalau Israel juga salah kita minta ampun. Karena bagaimanapun sekalipun ada janji-janji itu tetap Israel manusia-manusia berdosa juga yang bisa salah. Jadi kita tidak membela membabi buta di mana kalau ada data dan memang itu data benar misalnya tentang Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia misalnya. Oh itu orang Kristen tidak perlu bela yang begitu-begitu. Tapi tetap kita tidak disuruh mengutuk. Dosa tetap dosa, tapi jaga mulut kita, belajar Alkitab baik-baik, dan urusan kita mendoakan Israel supaya segala sesuatu yang menjadi rencana Tuhan pasti tergenapi. Saya lihat ada yang masuk mengatakan ada saatnya hancur, tidak akan. Kau mengigo tuh. Tidak bakalan. Coba kau susun orang dari kampungmu ke sana. Tidak bisa. Saatnya hancur dari Hong Kong. Saya ngomong ini karena saya terlalu percaya firman Allah. Dan Allah yang ini Allah satu-satunya Allah pencipta langit bumi dalam nama Tuhan Yesus. Semua data yang saya munculkan malam ini tidak ada satupun yang meleset. Ya. Jadi saudara-saudara tetap hormati, dan yang berikut pelajaran pentingnya ialah siapkan dirimu orang percaya. Jangan kotori dirimu dengan dendam, balas jahat dengan jahat. Buat Anda yang Kristen di Indonesia, urus negara kita. Doakan Israel, doakan Indonesia, doakan juga Palestina. Itulah peperangan rohani, bukan peperangan jasmani. Ya. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan, saya beri kesempatan untuk kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Yang kalau bisa sesuai konteks saja ya, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama dari Maria Mainake. Ya, silakan Maria. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apakah 12 suku yang hilang itu sudah berkumpul? Terima kasih. Iya, sesuai data-data tadi memang Tuhan sudah kumpulkan ya. Maka saya percaya bahwa memang kalau kita lihat di zaman Paulus misalnya, Paulus itu orang Benyamin dan memang yang menyolok cuma Benyamin dan Yehuda. Tapi sesuai janji Tuhan itu, maka kelihatannya memang sudah berkumpul. Saya memang tidak memiliki survei suku-suku apa saja yang ada di sana. Karena sejauh ini memang harus mereka langsung bicara tuh Israel. Tidak bicara lagi. Kalau dulu kan ada perwilayah. Efraim di sini, Manasye di sini, Dan di sini, Naftali di sini, Zebulon di sini. Tapi yang sekarang kelihatannya dari keturunan mereka memang paling mayoritas itu dua suku ya. Benyamin sama Yehuda ya. Tapi saya pikir pasti masih ada sisa-sisa dari 12 suku itu ya. Begitu. Oke, Tuhan berkati. Next. Selanjutnya dari Arung Biring. Ya. Shalom Pak Pendeta. Ya. Apakah Israel modern sekarang ini masih tetap bangsa pilihan? Terima kasih. Iya, secara rohani sudah tidak lagi. Karena
semua yang menjadi hak-hak mereka itu sudah dipindahkan ke gereja ya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus ya. Tunggu saya tunjukkan ayatnya supaya kita lihat dulu. Ya, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tapi sebelumnya saya minta kita lihat data yang lain dulu ya. Tentang Israel ini. Misalnya dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Nanti baru kita lihat penggenapannya atau kaitannya dengan Petrus tadi. Perhatikan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya. Terus 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Iya. Dan kemudian ini ternyata sudah dialihkan ya. Karena Israel ini memang, saudara tahu mereka menolak Yesus. Maka berkat kepada mereka itu dialihkan. Di dalam Yohanes 1 ayat 10 ada keterangan tentang penolakan itu. Perhatikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayatnya yang ke-9 coba, tunggu saya lihat ayat 9, tunjukkan dulu saya lihat. 11, ayat 11, silakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, inilah Israel. Israel tolak, maka penolakan ini berujung kepada berkat itu dialihkan ke bangsa-bangsa. Ya, maka bangsa-bangsa ini yang dimaksudkan adalah semua orang yang percaya kepada Yesus yang kemudian disebut gereja. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayat 9, berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Israel dialihkan kepada gereja. Perhatikan ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, itu definisi gereja kan, dari eklesia dipanggil dari gelap menuju terang. Dan ini diteguhkan lagi di ayat 10. Perhatikan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, jadi berarti Israel ini, saudara-saudara, secara rohani sudah dialihkan berkatnya kepada gereja. Kamu bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kudus, itu dialihkan ke gereja. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, secara nasional, karena Tuhan bilang kamu selama-lamanya bangsa pilihan Allah. Secara nasional mereka tetap bangsa pilihan Allah. Itu jawaban saya ya. Jadi harus dibedakan antara berkat rohani dan secara nasional. Secara nasional tidak ada bangsa lain yang pilihan Allah, cuma Israel. Tapi berkat rohani itu sudah menyebar ke seluruh gereja di seluruh dunia. Makanya Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Seperti itu. Next. Itu jawaban sederhana saja ya. Selanjutnya dari Luna Jaime. Ya. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Pertanyaan saya, Allah sudah keluarkan firman. Apakah mungkin Allah akan cabut kembali? Terima kasih. Kalau bertolak dari Yesaya 55 ayat 11. Tidak mungkin ya Allah mencabut kembali. Ya, perhatikan, silakan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, jadi tidak bisa kembali lagi. Yesaya 43 ayat 13. Yesaya 43 ayat 13. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Tidak ada.
Tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Tuhan sudah lakukan terjadi. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Ya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Ayat 26. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Berarti tidak bisa lagi. Kalau Tuhan sudah berfirman, selesai. Apa yang dia firmankan dia lakukan. Apalagi menyangkut umatnya. Ya, itu pasti dia lakukan dan sudah terbukti dan sedang terbukti. Wow, kita sembah Tuhan yang hebat. Oke, next. Selanjutnya dari Glenn Matthew. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apakah jika bangsa Israel percaya Yesus, maka akhir zaman akan terjadi? Terima kasih. Ya, begini saudara. Jangankan percaya. Bencana yang mereka alami saja, akibat ketidakpercayaan mereka, Yesus bilang itu sudah di ambang pintu. Apalagi kalau mereka percaya. Wow, itu memang betul-betul sudah mau kiamat. Saya yakin sekali. Hanya masalahnya kan Matius 24 ayat 36 itu. Setelah Yesus menyampaikan semua tanda-tanda itu. Yesus beri penekanan ini. Perhatikan. Tetapi tentang hari dan saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Ya. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ya, bagian ini kan berdekatan dengan nubuatan-nubuatan tadi tentang Yerusalem hancur. Tapi ujung-ujung Yesus bilang, pokoknya tidak ada yang tahu. Jadi maksud ayat ini ialah, kamu siap sedia saja. Tapi kalau Anda tanya, apakah sudah mau kiamat? Jangankan mereka percaya. Bencana yang terjadi karena ketidakpercayaan mereka saja sudah merujuk kepada kiamat yang semakin mendekat. Apatah lagi percaya, saya yakin itu lebih dekat lagi. Makanya kita kalau dengar ini, kita lihat nonton di berita, lalu kita tinjau menurut kitab suci, lebih baik bertobat. Bagi yang belum bertobat, semakin cinta Tuhan. Bagi yang sudah bertobat, itu penting. Next. Selanjutnya dari Lodi Narakaha. Ya, Lodi Narakaha, silakan saudara. Selamat malam Pak Pendeta. Malam. Mengapa Israel disebut umat pilihan Tuhan, tetapi kenapa bangsa Yahudi tidak mau percaya kalau Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup? Terima kasih. Iya, terlepas dari itu memang ada dalam skenario Allah, tapi memang kalau dari sudut orang Yahudi sendiri memang ada konsep kemesiasan yang salah di dalam mayoritas orang Israel. Ya. Bahkan konsep yang salah ini kelihatannya masih ada di pikiran rasul-rasul sekalipun. Makanya Anda lihat kan, waktu Yesus mau naik ke sorga, dalam Kisah pasal 1, ayat 6 dan 7 misalnya, kelihatan di sini bahwa, mereka masih mau berpikir tentang Yesus itu adalah sosok, Mesias adalah sosok yang datang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa. Seperti dari Mesir ke Babel, Media Persia Yunani Romawi. Dan zaman ini, ayat ini pas Romawi berkuasa. Perhatikan, sedang jajah mereka. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu Tuhan jawab apa ayat 7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya, jadi intinya bahwa konsep yang keliru tentang kemesiasan Kristus itu melekat di mayoritas orang Israel. Nah, nanti Petrus dan teman-teman disuruh tunggu di Yerusalem, hari Pentakosta Roh Kudus tercurah. Di situ baru mereka tahu, peperangan mereka ini rohani. Pemulihannya pun tidak hanya ruang lingkup Israel. Israel memang ada sorotan khusus. Tapi pemulihan itu besar-besaran. Bukan dari penjajahan bangsa ABC. Tapi dari penjajahan dosa. Dan Yesus telah melakukannya tuntas di Golgota. Tugas rasul-rasul bahkan sampai gereja hari ini ialah beritakan Injil terus. Beritakan Injil terus. Begitu ya. Silakan.
Ya, tunggu dulu. Yang masuk di sini jangan gaduh dong, orang belajar malah gaduh lagi. Nyantai dong. Ayo silakan. Selanjutnya dari Yehuda Malihing. Yehuda Malihing. Ini orang Yehuda kayaknya. Silakan Pak. Bagaimana kita menanggapi sebagai umat Kristen bahwa di Alkitab tertulis Israel umat pilihan dan menyikapinya, Pak Pendeta? Apakah kita balas dengan teladan Kristus, Pak Pendeta? Terima kasih. Betul, urusan kita kan kalau Tuhan bilang ada yang hina Israel saja Tuhan hantam, mendingan jangan hina. Jangan kutuk, doakan saja ya. Dan betul sekali Pak Yehuda, kita pakai teladan Kristus, mengampuni. Orang make Israel, kita sudah tahu dia lawan siapa. Dia lawan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi buat apa kita yang emosi gitu loh. Itu rugi. Mendingan berdoa dan yakin bahwa firman Allah tidak ada yang meleset. Begitu ya. Jadi ikut teladan Kristus ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, salah satu poin dari pelajaran malam ini, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, jangan kita sendiri yang menuntut balas. Urusan kita doakan, ampuni musuh. Ya, next, silakan. Selanjutnya dari perkumpulan ojek. Perkumpulan ojek, bagaimana perkumpulan ojek? Shalom Pak Pendeta. Apa hubungan Amerika Serikat dan Israel, apakah ada hubungan keluarga? Karena Amerika Serikat yang sangat mendukung Israel. Terima kasih. Iya, saya lihat memang faktor Kristennya itu. Kan itu agama mayoritas Kristen. Dan mereka kan tahu ayat-ayat yang tadi saudaraku. Amerika itu berdiri rumusannya Alkitab. Ya, rumusannya Alkitab. Dan mereka selalu berdoa buat Yerusalem. Karena mereka tahu memberkati Yerusalem diberkati, kutuk dikutuk. Coba kita juga tahu itu kan. Saya pikir kita lebih aman sebenarnya. Makanya Amerika, Australia, pokoknya negara-negara mayoritas Kristen tuh mereka tahu Alkitab, jangan cari hal gitu loh. Kalau hubungan keluarga begini ya, kalau kita lihat anak-anak Nuh itu kan ada Sem, Ham, Yafet. Sem itu yang Asia, Ham itu yang Afrika, Yafet itu yang Eropa. Nah Eropa ini kan menyebar kemana-mana, termasuk di Amerika itu kan orang Eropa, Inggris sama Australia. Kalau di Amerika itu orang Inggris bertobat, yang di Australia ini yang Inggris nakal, yang dibuang ke Australia. Nah mereka ini Yafet, jadi mereka tahu bahwa Israel ini mereka saudara laki-laki, ya saudara. Kalau ikut Alkitab saudara, begitu ya. Kita ini kan anak-anak tetangga semua lebih baik. Kita sudahlah, kita juga saudara. Kita kan Asia toh. Pasti kita dari itu 3 anak sudah mau siapa lagi. Ya, tidak ada bilang jangan sampai saya dari Obajo. Tidak ada. Ya, oke. 1 atau 2 pertanyaan lagi lalu kita akan close ya. Silakan, ini tambah enak ya, tambah lama ya. Silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Tafeb Yulianto. Ya Pak, silakan. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak. Bagaimana kehidupan bangsa Israel sekarang? Apakah mereka masih benar atau sudah hidup menyimpang di depan mata Tuhan? Dan apa resikonya? Terima kasih. Kalau saya lihat mereka menyimpangnya sangat berat Pak. Dan penyimpangan terbesar, dosa terbesar mereka adalah belum menerima Yesus itu Pak. Itu dosa terbesar mereka. Nah kalau orang sudah tidak punya Yesus itu bahaya sekali Pak. Mereka akan berusaha selamat dengan usaha mereka dan lain sebagainya. Makanya kita yang sudah dapat Yesus, kita kasihan lihat mereka sebenarnya. Dan kita harus berdoa buat Israel Pak. Makanya saya di Israel, waktu saya ke Israel tuh saya berdoa buat negara ini. Karena faktanya Israel asli di Israel sekarang dari 9 jutaan penduduk itu baru 10 ribuan atau mungkin belasan ribu. Yang Kristen lahir baru, yang terima Yesus dan memiliki Roh Kudus Pak. Yang lain ini tidak memiliki Yesus. Dan kalau akarnya sudah tidak memiliki Yesus, dan ini pasti dosa terbesar, maka itu pasti akan melahirkan dosa-dosa yang lain Pak. Jadi kalau dari situ saja saya sudah bisa lihat bahwa pasti orang Israel yang sekarang bahaya Pak. Kita harus banyak berdoa buat mereka.
Ya. Dan ingat Pak, bahwa sekalipun begitu, tetap kita tidak punya hak mengutuk mereka. Tuhan punya anak, Tuhan yang akan beracara dengan mereka. Mau cubit, mau jewer, mau tampar, mau gimana, serahkan kepada Tuhan. Begitu ya. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir dari Fanny May. Ya. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Mengapa Israel menyerang Palestina? Apakah karena tanah itu milik orang Israel? Apa itu cerita di Alkitab tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan untuk Abram? Terima kasih. Itu dia. Itu tanah Kanaan. Dan memang ada dorongan-dorongan sejarah, bahkan mungkin kitab suci juga yang membuat Israel melakukan agresi-agresi tersebut. Tapi duduk berdiri perkaranya seperti apa? Apakah Israel memulai dahulu atau Palestina memulai dahulu? Ini simpang siur. Kalau dari informasi yang kami dapat nonton dari orang Israel asli yang bisa bahasa Indonesia, mereka bilang Palestina yang cari hal dahulu. Kalau versi orang-orang yang pro Palestina lagi lain lagi. Nah, jadi intinya bahwa itu tanah mereka. Begitu, sesuai ayat-ayat tadi. Kanaan itu, ya itu sekarang tuh. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tekan gambar lonceng untuk menambah semangat saya dalam berkreasi. Terima kasih.